Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqlik wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita sampaikan atas segala nikmat dari Allah kepada kita semua. Segala nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung satu persatu, saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Hingga sampai hari ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman dalam hati kita, nikmat Islam. Sampai hari ini Allah masih menjaga kita semuanya dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah mentakdirkan kita semuanya, menjaga kita semuanya tetap dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah pun masih mentakdirkan kita diberikan umur panjang, ya moga Allah memberikan keberkahan kepada umur kita, ya, dari dulu dan sampai nanti sampai akhir kehidupan kita. Semoga umur kita semuanya umur yang barokah, ya, yang kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pun kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mentakdirkan kita semuanya, ya, bisa melangkahkan kaki kita, ya. Allah menggerakkan hati kita, Allah menggerakkan badan kita semuanya, ya, menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu, ya, ke majelis ilmu yang semoga Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua, memberikan ridho di setiap majelis-majelis ilmu yang kita datengin. Moga-moga Allah menguatkan hati kita semuanya, ya, membuat hati kita semakin cinta, semakin senang untuk datang ke majelis-majelis ilmu, ya, karena majelis-majelis ilmu itu salah satu yang disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak lupa juga salam dan sholawat kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan salam, dengan kerinduan yang paling dalam, dari hati yang paling dalam. Semoga pun Rasulullah pun rindu kepada kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasan terakhir kemarin Sirah Nabawi di pertemuan sebelumnya minggu lalu, kita sudah membahas tentang perang Uhud, ya, ya, sudah selesai, ya, dan kemudian setelah itu ada beberapa perang-perang kecil yang meskipun kelihatan kecil tapi juga luar biasa, sangat berpengaruh dalam perkembangan Muslim, sampai nanti ada cukup perang nanti berikutnya yang cukup besar, yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Ya.
Setelah perang Uhud, ya, para orang Quraisy itu masih punya dendam, ya, masih punya dendam kepada kaum Muslim. Ya. Kemudian kemarin terakhir ada perang Hamratul Asad, ya, Hamratul Asad. Yang di situ Rasulullah dan pasukannya sudah menunggu, ya, di Hamratul Asad, ya, tapi kaum musyrikin tidak datang. Ya. Di situ akhirnya membuat di Jazirah Arab, ya, mulai berita-berita tentang kehebatan orang Muslim. Jadi ketika perang Uhud, kesannya, beritanya yang tersiar orang musyrik, kafir Quraisy Mekah itu menang. Tapi ketika kemudian satu hari setelahnya Hamratul Asad, ya, perang itu, ya, orang Muslim datang ke situ dan kafir Quraisy tidak datang. Ya, sampai Rasulullah bertahan di tempat Hamratul Asad itu sampai selama 3 hari. Ya. Nah, dari situ kemudianlah mulai orang-orang kafir Quraisy, ya, mulai mengatur strategi. Ya, gimana caranya nanti membalas, ya, pasukan Rasulullah. Dan diketahui Bapak Ibu, seperti beberapa yang kita sampaikan bahwa di Madinah itu beberapa banyak kabilah-kabilah, ya, banyak bani-bani. Ada 3 di Madinah itu bani yang terkenal, ya, yaitu Bani Khaniqah, ya, Bani Nadhir dan Bani Quraizah. Itu yang di Madinah. Yang di sekitar itu banyak sekali. Banyak sekali. Belum nanti ada juga Yahudi di sana, ya. Nah, semua orang dengan kekuatan pasukan muslimnya, ya. Setelah perang Hamratul Asad, Rasulullah balik ke Madinah, ya. Kurang lebih di sana mungkin 3 sampai 6 bulan disampaikan, ya. Mulailah mendengar, ya, namanya pingin orang nggak seneng, ya, pingin ada yang menyerang ke Madinah. Ya. Ada satu suku atau bani, ya, namanya Bani As'ad bin Khuzaimah. Ya, As'ad bin Khuzaimah ini salah satu ada di sekitaran Mekah sana juga, ya. Itu pingin menyerang Madinah, ya, pingin menyerang Madinah. Ya. Setelah kemudian Rasulullah mendengar informasi Bani As'ad ini pingin menyerang ke Madinah, maka Rasulullah pun, ya, menunjuklah beberapa orang, ya, untuk menyerang duluan ke Bani As'ad bin Khuzaimah. Ya. Bani As'ad bin Khuzaimah ini dipimpin oleh 2 orang, itu ada Tolha dan Salama. Ya. Namanya hampir-hampir sama, cuman beda nanti mana yang musyrik, mana yang Muslim. Namanya orang Arab podo-podo Pak, sama kayak kita, ya, sama. Cuman satunya Muslim, satunya kafir, kayak gitu. Hampir mirip-mirip. Ya. Pimpinan Bani As'ad bin Khuzaimah ini, ya, Tolha dan Salama. Kemudian Rasulullah pun mengirim mata-mata intelijen dan dipastikan bahwa mereka sudah mengumpulkan pasukan, pingin menyerang ke Madinah, ya, pingin menyerang ke Madinah. Kemudian Rasulullah pun menunjuklah, ya, namanya sama, Abu Salamah juga namanya. Kalau di Salamah, yang ini Abu Salamah, pimpinan dari pasukannya Rasulullah sekitar 150 orang. Ya, 150 orang ini diutus Rasulullah untuk datang ke kaum Bani As'ad bin Khuzaimah. Ya. Berangkatlah, ya, pasukan Rasulullah pada bulan Muharram di tahun Hijriah, ya, berangkat 150 orang, ya, dipimpin oleh Abu Salamah. Ya.
Sampai di sana, Pak Bu, ya, ketika mendengar ya, pasukan Rasulullah berangkat ingin menyerang, bingung. Nah, inilah Allah itu, kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan-pertemuan, ya. Allah itu selalu memberikan rasa takut, ya, di hati orang-orang kafir Quraisy atau musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah, ada rasa takut di hati mereka. Ya. Jadi ini sudah berangkat, ya, mereka pasukan cukup banyak. Di tempatnya Bani As'ad bin Khuzaimah ini itu banyak. Ya. Cuman ketika pasukan Rasulullah datang 150 orang, mereka sudah takut duluan. Ya. Takut, akhirnya kocar kacir. Melarikan diri, keluar dari kampung-kampungnya itu. Ya. Ya, keluar semua, akhirnya meninggalkan dengan barang-barang yang ditinggalkan, ya, karena takut itu. Ya. Akhirnya, ya, tanpa perang pun, Masya Allah, ya, Allah berkehendak luar biasa. Tanpa perang pun, artinya perang itu dalam konteks fisik, ya, pasukan atau musuh-musuh Allah ini sudah ketakutan dan tidak perang secara fisik. Ya. Akhirnya dikuasailah, ya, daerah Bani As'ad bin Khuzaimah tanpa kontak fisik secara perang langsung. Ya. Ya. Nah, padahal Bapak Ibu, ini tidak lama dari perang Uhud, ya, juga Hamratul As'ad karena cuma selisih 1 hari. Di sini ini nggak lama sampai Abu Salamah di sini, pemimpin dari pasukannya Rasulullah, berangkat mimpin untuk berangkat ke Bani As'ad bin Khuzaimah ini dalam keadaan luka. Lukanya belum sembuh. Luka bekas perang Uhud itu belum sembuh Abu Salamah. Ya. Sampai kemudian berangkat ke sini dan Allah takdirkan tidak lama setelah menguasai Bani As'ad ini, Abu Salamah syahid, meninggal karena luka-luka bekas perang Uhud. Ya kalau sekarang itu kayak infeksi gitu lah ya. Infeksi luka-luka, saking banyaknya luka, ya. Ya. Tapi karena perintah Rasulullah untuk memimpin perang, tetap berangkat. Tapi karena luka-lukanya infeksi terus, infeksi, tanpa perang fisik dengan Bani As'ad, Allah takdirkan Abu Salamah pun syahid, meninggal. Itu. Ya, itu seperti itu. Nah, ini beberapa yang dilakukan terjadi setelah perang Uhud, ya, dan perang Hamratul As'ad. Ya. Jadi ini pertama kali, ya, orang atau suku yang mulai berkeinginan untuk menyerang Madinah, menyerang ke Rasulullah adalah suku atau Bani As'ad bin Khuzaimah. Ya, terjadi pada bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Ya. Baik. Setelah itu, Pak Bu, ya, sekitar kemudian bulan Safar, ya, ya. Saat itu ada datang seorang yang pingin, ini tanda kutip pura-pura, ya, pura-pura. Ada dari Bani Abdal dan Bani Khara, ya, itu datang menemui Rasulullah ke Madinah. Ya. Ini agak jauh Pak, Bani Abdal dan Bani Khara ini daerah pinggir-pinggir lah, ya, jauh dari Madinah ataupun mendekati Mekah sana, daerah Najd, mendekati Syam. Ya. Ini ada namanya Bani Abdal dan Bani Khara. Ya. Ini datang kepada Rasulullah. Datang ke Rasulullah menyampaikan bahwa Rasulullah, ya, kami ingin belajar tentang Islam, ya. Tapi kami nggak bisa untuk mengajari kaum kami sendiri. Maka wahai Rasulullah, utuslah dari orang-orang Muslim untuk datang ke tempat kami, ya, supaya mengajari tentang Islam. Ya. Akhirnya pun Rasulullah pun mengutuslah
Ya. 6 orang, ada di beberapa riwayat 6 orang, ada beberapa riwayat menyampaikan 10 orang. Allah alam, tapi secara sahih yang nanti kita ambil adalah yang 6 orang. Ya, 6 orang. Jadi Rasulullah mengutuslah 6 orang berangkat bersama utusan Bani Adl dan Bani Khara ini. Ya, beberapa riwayat menyebutkan total sekitar 40 atau 50 orang ini datang menghadap Rasulullah bareng dengan 6 orang utusan Rasulullah untuk tujuannya syiar di tempatnya Bani Adl dan Bani Khara. Ya. Berangkatlah ya 6 orang utusan Rasulullah bersama mereka kembali ke tempat mereka. Ya. Cuman dipimpin oleh 1 orang karena setiap apapun utusan Rasulullah dimanapun berada pasti ada ditunjuk 1 pemimpin. Ya. Di antara 6 orang itu dipimpinlah 1 orang namanya Asim bin Sabit. Namanya Asim bin Sabit. Okay. Asim bin Sabit. Itu dianggap ketuanya, pemimpin dari 6 orang utusan Rasulullah. Baik. Jadi 6 orang itu ya, Asim pemimpinnya, kemudian ada Khalid bin Al-Bakar, ya, ada Marsad bin Abi Marsad, ya, ada Abdullah bin Tariq, ada Khubaib bin Adi dan Haris, ya, maaf, dan Zaid bin Datsana. Ada 6 orang, ya, 6 orang. Sebenarnya tujuan mereka ini kembali lagi, mereka adalah pura-pura, ya, pura-pura yang pada dasarnya adalah ingin menghancurkan atau membunuh orang Muslim. Ya. Tapi dengan dalih supaya diajarin Islam, ya, maka Rasulullah pun mengutuslah 6 orang. Ya. Sampai di tengah jalan, Pak, Bu, ya. 6 orang ini di tengah jalan, di perjalanan antara Madinah ke tempatnya daerah Najd sini, ya. Selama perjalanan itu mereka belajar Islam. Belajar tentang sholat, belajar tentang baca Quran, lek malam yo ikut sholat melail, ikut sama seperti orang Islam. Seperti menunjukkan kebaikan-kebaikan niat pengen belajar Islam. Itu ditunjukkan sama mereka, utusan Bani Adl dan Bani Khara ini. Ya seperti orang yang pengen belajar Islam benar. Makanya ya tidak pernah berburuk sangka. Para sahabat pun nggak pernah berburuk sangka. Wah, ini emang kelihatan benar kok gitu ya. Nah, sampai di sana, sampai di Jumatul Jadan, ada di daerah Huzail ya, daerah Huzail itu, ya, ada suku Bani Huzail di sana. Berhentilah di sana di suku itu nginep. Ya. Ketika nginap di sana, mulailah ini, ya, kelihatan mulai pengkhianatan ini, pengkhianatan. Ya. 6 orang kemudian dikepung sama Bani Adl, Bani Khara dan Bani Huzail, ya. Di situ kemudian ditangkap, ya. Ketika ditangkap, ya mulai melawan lah. Tapi ada dialog yang cukup luar biasa. Artinya kalau kalian orang-orang Muslim mau ikut, mau kami tawan, karena sebenarnya tujuannya cuma duit. Ya. Ini mereka dijual kayak gitu ya. Jadi orang Quraisy itu sudah seperti menyampaikan beberapa informasi, siapapun nanti yang bisa membawa orang Muslim, siapapun itu, ya, akan diganti dengan uang. Ya. Jadi Bani Adl dan Bani Khara ini salah satunya yang pengen duit sebenarnya, pengen duit. Ya. Nah, dijual lah, ya. Mereka tujuannya pengen jual ke Bani Huzail. Bani Huzail nanti ke orang kafir Quraisy. Nah, seperti itu. Ya. Pemimpinnya Asim, ya, Asim bin Sabit, tidak mau Pak menyerah, ya, tidak mau menyerah. Jadi akhirnya Bani Asim dan 3 orang lainnya perang karena nggak mau menyerah. Ya.
Ditawari, kalau kamu menyerah, nanti kamu akan saya serahkan. Ya, tapi kalau kamu enggak menyerah, pasti kamu mati, dibunuh. Ya, akhirnya perang. Ya, 3 orang melawan puluhan orang. Ya. Dan takdir Allah, 3 orang ini syahid, meninggal dunia. Ya. Jadi Asim, Khalid dan Marsad ini meninggal karena tidak mau menyerah. Ya. Dan yang 3 mau nggak mau akhirnya menyerahkan diri. Yang 3 orang, ya 3 orang di menyerahkan diri. Nah, ketika menyerahkan diri dari 3 orang, ya ada Khubaib dan Zaid, juga Abdullah. Ketika menyerahkan diri, di tengah-tengah jalan, 1 orang yang Abdullah ini bisa lepas dari tali atau ikatan, ya, lepas. Nah, ketika lepas, tetap takdir Allah, ketahuan dan kemudian dibunuh. Syahid lah. Jadi 4 orang syahid, tinggal 2 orang, ya. Khubaib dan Zaid bin Daksana. 2 orang. Ya. 2 orang Khubaib ini, ya, kemudian dibawalah dari Bani Huzail, ngasih duit akhirnya ke mereka ini, ya, dikasih duit. Bani Huzail bawalah ke Mekah, ke kafir Quraisy, ditebuslah 2 orang ini masing-masing oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Ya. Khubaib bin Adi nanti dibeli oleh Utbah, ya. Uqbah bin Al-Haris. Uqbah bin Al-Haris. Itu nanti dia di penjara, ya. Nanti kemudian dieksekusi. Nanti kita ceritakan setelah itu, ya. Tapi sebelumnya, Pak, Bu, saya ingin cerita tentang tadi Asim bin Sabit, pemimpin dari utusan Rasulullah yang 6 orang tadi. Asim bin Sabit itu, Pak, Bu, ini ada satu, ya kalau mungkin ya karomah atau kemudian jadi kelebihan orang-orang soleh, ya. Asim bin Sabit itu ketika meninggal itu kan dipenggal kepalanya. Asim bin Sabit dipenggal kepalanya, ya. Kemudian terputuslah kepala dan badannya. Nah, ketika perang Uhud kemarin kita sampaikan bahwa ada satu yang bawa panji-panji perangnya orang-orang Quraisy, ya, di perang Uhud itu dari Bani Adi Nadhr itu, ya, itu 6 orang kan meninggal semua. Masih ingat ketika bawa bendera perangnya Quraisy, yang pertama dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, sama Asim bin Sabit ini. 3 orang ini ketika perang Uhud kemarin kita ceritakan langsung menyerbu pada yang pegang bendera perang. Ya, itu sudah tujuan utama dari Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, sama Sayyidina Asim bin Sabit ini. Berarti kita perang Uhud jangan kejar itu dulu. Makanya ketika langsung Allahu Akbar, langsung nyerang, maju 3 orang ini ke kelihatan yang bawa bendera perang Quraisy. Ya. Bendera perang Quraisy dipegang oleh Bani Adi, Bani Nadir, Adi Nadir, ya. Itu yang kuat, gitu. Paling kuat di antara suku-suku Quraisy saat itu. Yang pertama pegang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Yang kemudian jatuh dipegang sama adiknya, saudaranya. Dibunuh lagi Sayyidina Ali. Terus dipegang lagi sama yang ketiga saudaranya. Berdiri lagi bendera, tebas lagi sama Sayyidina Hamzah. 4, 5, sampai yang ke-6, ya saudara ke-6, satu saudara itu 6 orang itu, ketika yang ke-6 dipenggal oleh Sayyidina Asim bin Sabit. Ya. Nah, dari 6 orang ini, ketika itu ada satu perempuan, ya, Sulaifah saudaranya yang 6 orang ini. Melihat bahwa yang megang yang terakhir dibunuh itu yang ke-6 itu, yang bunuh adalah
Asim. Kelihatan wis. Jadi akhirnya setelah perang Uhud dia langsung nazar lah ya, nazar atau pesan sama setiap orang, siapapun yang bisa membawa kepalanya Asim ke saya, maka akan saya isi nanti batok kepalanya dengan emas. Dan akan kita kasihkan ke yang ngasihkan kepala tadi itu. Nah, jadi kayak undian di sayembara gitu ya. Sayembarakan ya sama Sulaifa ini, saudara dari perempuan, saudara dari 6 orang yang terbunuh tadi itu ya. Siapapun yang bawa kepalanya Asim, maka akan diganti dengan emas sebanyak batok kepalanya Asim. Ya. Itu. Nah, ketika tragedi Roji ini, Pak, Bu, ya. Mereka pun juga teringat itu apa yang diamalkan oleh Sulaifa. Ya, Sulaifa. Jadi ketika terbunuh, Asim dipenggal kepalanya, dicarilah kemudian kepalanya, maksudnya mau dikasihkan ke Sulaifa. Kemudian muncullah salah satu karomah orang-orang soleh, ya. Kemudian Allah menjaganya itu, jasadnya, badannya Asim, kemudian tanah itu terbelah, masuklah badannya Asim ke dalam tanah. Dan kepalanya ketika mau diambil oleh orang-orang ini, yang kafir ini, ya, muncullah lebah-lebah yang banyak. Lebah itu banyak sekali ngerubuti kepalanya Asim. Ya. Sampai mau ngambil disengat lebah. Siapapun yang mau ngambil kepalanya Asim disengat lebah. Ya. Jadi tidak bisa terambil kepalanya Asim ini. Ya. Sampai kemudian beberapa riwayat disebutkan di situ, setelah lebah-lebah menyengat orang-orang yang mau ngambil kepalanya Asim, mereka pun pergi karena takut disengat, dan kemudian dilihatlah lebah-lebah itu, takdir Allah ya, ngangkat kepalanya Asim. Sekian ribu lebah itu ngangkat kepalanya Asim, dibawalah Allah alam kemana dan tidak ada yang tahu. Ya, ini salah satu karomahnya orang-orang soleh. Ketika mendengar seperti itu, ya, Sayyidina Umar pun pernah teringat pada apa yang disampaikan sama Asim bin Sabit ini. Dia pernah berdoa, ya Allah, ya, saya tidak mau dipegang oleh orang-orang Quraisy. Saya enggak mau jasad saya pun, bagian tubuh saya disentuh oleh orang-orang kafir. Nah, itu disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar kisah itu. Ya. Masya Allah, ini salah satu kelebihannya, atau ya kita nyampaikan karomah atau Allah jaga itu semua. Ya. Jaga orang-orang soleh. Jadi dikabulkanlah doanya Asim, ya, bahwa jasadnya pun tidak sampai tersentuh oleh orang-orang kafir. Ya. Kalau sudah diincar itu, ya. Kalau ada yang dapat kepalanya itu, nanti diberikan ke Sulaifa, diganti dengan emas seisi dengan batok kepalanya. Ya, artinya secara mungkin pikirannya tuh kalau dapat kepalanya, diambil nanti otak dan isi-isinya, dimasukkanlah emas ke sana, diberikan pada orang itu sebagai upah. Nah, itu sampai seperti itu. Itu yang Asim bin Sabit. Dan Allah takdirkan dia syahid di tragedi, bahasanya tragedi Roji atau perang Roji. Ya, perang Roji. Ini pengkhianatan dari Bani Adhal dan Bani Khara yang pura-pura pengen belajar Islam, tapi ternyata tujuannya merusak Islam dan membunuh kaum muslim. Ya, baik. Jadi dari sini tadi yang meninggal, yang syahid jadi berapa? 4 orang. Ya, 3 yang melawan, 1 kemudian 3 ditawan, 1 kemudian melarikan diri karena bisa lepas pakaiannya, tapi kemudian juga akhirnya dibunuh oleh
orang kafir, ya. Jadi 4 yang meninggal dalam perang Roji atau tragedi Ar-Roji, ya. Ya. Yang tinggal 2 orang, Bapak Bu, ada Khubayb bin Adi dan Zaid bin Daksana, itu diserahkan kepada orang Quraisy di Mekah. Dikasih imbalan sesuai dengan perjanjian, beli sekian, kayak jual beli gitu ya. Tawanan diberikan sekian, nanti kamu bayar sekian dirham, ya, gitu ya. Mana Khubayb bin Adi dibeli oleh Uqbah. Ya, Uqbah itu sama. Ketika di perang Badar, orang tuanya pun terbunuh di perang Badar. Jadi dia sudah berjanji siapapun nanti orang muslim yang ketangkep, ya, diserahkan ke dia, nanti akan diberi uang. Dan nanti pasti orang muslim itu akan dibunuh. Itu pasti. Dan itu sudah janji karena sudah saking marahnya atau dendam, ya, kepada orang muslim. Ya. Nah, si Zaid bin Daksana dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini, Umayyah kita sama-sama tahu kemarin juga terbunuh di perang Badar. Ya. Jadi podo orang-orang Quraisy itu, ya, kafir Quraisy itu balas dendam kepada muslim karena banyak yang terbunuh di perang Badar. Ya. Nah, baik. Saya ceritakan yang pertama, yang Khubayb bin Adi. Ketika dibeli oleh Uqbah itu, ya, beli Uqbah, kemudian mau dieksekusi, Pak. Ya. Tapi selama di penjara, di tawanan perangnya, di tawanan di Uqbah itu, ya, ini yang luar biasa, Masya Allah. Ini salah satu karoman atau Allah yang penjaga dari sahabat-sahabat Rasulullah yang soleh-soleh ini, ya. Uqbah ini, mohon maaf, Khubayb bin Adi ini, ya. Itu ketika di penjara, Bu, itu terlihat itu makan buah anggur. Padahal saat itu Arab tidak musim anggur. Subhanallah. Ya. Jadi di penjara Khubayb bin Adi ini makan anggur. Padahal saat itu Arab tidak musim anggur. Artinya beberapa ulama di beberapa riwayat itulah ngiriman dari malaikat-malaikat Allah, dikirim makanan di dalam penjara itu. Ya. Kemudian setelah saatnya dieksekusi, ya, Khubayb bin Adi ini disalib, Pak, Bu. Ya, disalib kemudian dikeluarkanlah dari Mekah, dibawa ke daerah dekat Tanim. Ya, dekat Tanim. Dekat Tanim di sana, dikeluarkan di sana, mulailah mau dieksekusi. Ya. Ketika mau dieksekusi, ya, Khubayb ini minta untuk sholat dulu. Ya, dan ini diizinkan sama orang Quraisy. Ya. Akhirnya Khubayb bin Adi ini pun sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi. Ya. Ini mungkin akhirnya jadi dalil, Pak Bu, ya. Ketika ada orang-orang yang mungkin, ya Allah, saudara-saudara kita mungkin yang itu mau dieksekusi karena kan minta untuk saya apa, Anda pengen apa? Saya pengen sholat dulu, sholat 2 rakaat. Ya, syariatnya dalilnya dari Khubayb bin Adi ini. Ya. Jadi bukan dari Rasulullah langsung syariatnya, tapi dari sahabat Rasulullah, Khubayb bin Adi. Ketika mau dieksekusi, mulai beberapa kemudian dalam ada syariat, saya minta sholat dulu, sholat 2 rakaat. Itu dari Khubayb bin Adi. Ya. Baik. Ya. Kemudianlah dieksekusilah. Takdir Allah, syahidlah, ya, Khubayb bin Adi. Ya. Hal yang sama pun dengan Zaid bin Daksana. Sama dipenggal oleh Safwan bin Umayyah. Ya. Akhirnya total semua sahabat Rasulullah atau bahasa saya duta dakwahnya Rasulullah saat itu akan berangkat mengajari Bani Adhal dan Bani Khara, ya, dibunuh semua
oleh orang-orang kafir, ya, dan semuanya syahid. Ya. Rasulullah pun setelah mendengar itu berikutnya mulai hati-hatilah dengan sangat berhati-hati dengan orang-orang terutama Yahudi dan orang kafir. Ya, itu. Nah, memang beberapa riwayat tidak menyampaikan saat itu apa yang diperbuat Rasulullah, tidak ada. Artinya tidak ada itu langsung nanti ada tentang bir mauna, tadi tidak ada bir mauna ya. Ini kan bir roji ya. Bir roji itu kayak ini ada sumur memang Bu. Di daerah roji itu ada sumur. Mata air lah ya, mata air. Ketika berhenti di sana minum-minum dan macam-macam, nah kemudianlah dibunuh yang tadi itu, ya di tempat sini. Masih ada tempatnya Pak Bu di daerah sini, roji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.